Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa kabar? Puji Tuhan, kita semua masih diberikan kegembiraan dan kesetiaan dalam menjalani masa puasa kita. Menjalani masa puasa mungkin tidak mudah, karena kita harus menahan begitu banyak hal-hal duniawi dan melakukan kehendak Tuhan untuk senantiasa memperoleh berkat-berkat berlimpah yang datang dari Tuhan. Hari ini kita kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang tentunya akan membantu kita untuk tetap setia menjalani masa-masa retret agung kita ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama-sama mereka? Tetapi pada waktunya akan datang, mempelai itu akan diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Sukacita dari Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan Anda dan saya. Kita berjuang untuk tetap setia menjalani retret agung kita. Dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengar bahwa Yesus menegaskan bahwa tujuan berpuasa bukanlah penderitaan. Puasa itu bukan buat orang menderita, tapi justru dengan berpuasa orang mengalami sukacita berlimpah. Kenapa demikian? Karena orang tidak berpikir tentang dirinya sendiri. Orang lalu membuka hatinya untuk juga berpikir tentang orang lain yang ada di sekitarnya, dan berjuang untuk mengulurkan tangan agar orang-orang juga mengalami sukacita di balik setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi saat-saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, hal ini juga sama dengan bacaan pertama dalam kitab Nabi Yesaya. Dikatakan bahwa puasa yang dikehendaki Tuhan adalah membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, dan berjuang untuk berbuat baik kepada orang-orang kecil dan lemah serta menderita. Kita berjuang. Puasa itu demikian. Jadi sekali lagi, puasa itu bukan saat dimana kita saling tinju meninju, bukan saat kita saling menggosipkan orang lain, membicarakan kelemahan orang lain, atau melihat kelemahan orang lain. Tapi berpuasa yang sesungguhnya yang dikehendaki Tuhan adalah membagi-bagikan roti bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumah orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu. Puasa yang sesungguhnya adalah kita tidak hanya senang sendiri, kita tidak menyembunyikan diri dari penderitaan orang lain, tapi kita juga berpikir bagaimana supaya orang bisa keluar dari segala penderitaan yang sedang mereka hadapi dalam kehidupannya. Maka jelas, apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu yang menderita itu. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Dengan melakukan itu,
Kita mendapat berkat-berkat berlimpah dari Tuhan. Haleluya Bapak Ibu, berkat. Maka kita berjuang untuk memperhatikan orang-orang yang menderita. Dan ingat, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia berkata, "Ini aku." Dengan melakukan hal-hal yang sederhana yang membawa sukacita tidak hanya diri kita, tapi dengan sukacita bagi orang lain, maka Tuhan berjanji, ketika engkau berteriak minta tolong, aku akan berkata, "Ini aku." Jadi mari kita berjuang untuk senantiasa setia melakukan puasa yang sudah ditentukan bagi kita oleh Tuhan. Yaitu tadi, seperti dalam bacaan Injil dan dalam bacaan pertama kita dengar, tidak mementingkan diri sendiri, tapi juga memperhatikan orang-orang yang saat ini sedang menderita. Kita tidak punya harta yang banyak, tapi kita bisa memberi orang lain dengan cara yang berbeda, bukan harta, tapi kehadiran kita memberi peneguhan, ya, atau sedikit yang kita miliki kita bagi, kita tidak akan kekurangan. Karena Tuhan akan melipat gandakan apa yang kita berikan bagi orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini untuk tetap setia. Puasa adalah hari sukacita, bukan hari penderitaan. Maka puasa itu sendiri membawa semua orang untuk mengalami sukacita, karena Tuhan adalah Allah yang berbelas kasih, Allah yang memperhatikan orang-orang menderita, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita sudah mendengar puasa yang sesungguhnya yang dikehendaki Tuhan. Puasa itu kita perlu bersukacita, karena Tuhan kita adalah Allah yang penuh dengan sukacita itu sendiri. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa dan menerima berkat yang datang dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan iman kami. Mampukanlah kami, agar kami mampu meninggalkan segala kejahatan dalam diri kami, mampu melakukan pertobatan dari hari ke hari, mampu berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkatilah orang-orang yang saat ini juga yang sedang menderita Tuhan, baik itu sakit, karena ekonomi, karena penderitaan apapun. Berikan mereka ketabahan dan kekuatan, dan sentuhlah pintu hati sesama mereka untuk membantu dan menolong mereka semua, agar mereka boleh keluar dari setiap penderitaan mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan kita hari ini, senantiasa dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.